Halo teman-teman, semoga semuanya tetap sehat ya teman-teman semuanya. Ini sebenarnya video lanjutan teman-teman dari yang sebelumnya, video saya yang sebelumnya. Saya sekarang ada di area wisata yang bagus banget teman-teman. Ini di Yogyakarta bagian selatan begitu ya. Sangat bagus tempatnya, sangat nyaman banget lah gitu ya. Teman-teman, saya ingin melanjutkan dari yang sudah ada di video saya sebelumnya, yang terkait dengan plasma COVID atau plasma konvalesen. Jadi, oh ya teman-teman, saya lupa, saya masih pakai masker, saya lepas ya. Saya lupa, saya lepas saja nggak apa-apa. Tahun di sini aman kok, ini nggak banyak orang ya. Baik, teman-teman, jadi apakah plasma konvalesen ini bisa didapat dari semua orang yang sudah menderita COVID kemudian sembuh? Ya, ternyata tidak juga teman-teman. Jadi plasma COVID ini atau plasma konvalesen ini idealnya diambil juga bukan dari semua orang yang sudah sembuh. Artinya tidak semua orang yang sudah sembuh dari COVID ini kemudian plasmanya ideal untuk diberikan kepada orang lain. Kok bisa begitu? Iya. Karena apa? Karena sebenarnya seperti tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita cari dari plasma ini kan sebenarnya adanya antibodi yang dimiliki oleh orang yang kemudian berhasil sembuh dari infeksi. Nah, antibodi yang ada dalam plasma inilah yang kita kejar teman-teman, yang kita ambil untuk diberikan pada orang lain. Nah, kalau ternyata plasma yang kita ambil dari seseorang yang telah sembuh, ternyata antibodinya sangat kecil atau bahkan nggak ada atau nggak terdeteksi, kan percuma kita berikan pada orang lain, bahkan menambahkan risiko bagi pasiennya. Nah, itulah teman-teman kenapa kemudian ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan di mana tidak semua orang yang sudah sembuh itu kemudian bisa mendonorkan plasmanya, gitu teman-teman. Nah, apa saja sih teman-teman? Kalian tahu nggak ya? Nah, ini gambaran beberapa ya teman-teman ya, tidak lengkap banget, tapi beberapa saja yang menurut saya cukup penting kita teman-teman ketahui lah begitu ya. Yang pertama, bahwa tingkat atau level antibodi yang diproduksi itu kan beda-beda. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh ya orangnya sendiri, individunya sendiri. Apakah dia mampu memproduksi antibodi atau tidak? Artinya memproduksi dalam jumlah yang cukup, yang sedang, atau yang bahkan tinggi. Itu juga beda-beda. Yang ini tergantung juga dari usia ya, usianya, kemudian kondisi fisiknya, apakah ada penyakit lainnya apa tidak. Ini tuh teman-teman yang mempengaruhi juga produksi antibodinya. Nah, yang kedua juga terpengaruh juga oleh infeksi virusnya dan juga oleh kondisi berat ringannya sewaktu sakit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sakitnya yang ringan-ringan, hanya panas sebentar, 2 hari, 3 hari, habis itu tidak ada keluhan apa-apa, tapi positif, sangat mungkin antibodinya nggak banyak. Kenapa? Karena infeksinya juga tidak berat. Nah, makanya teman-teman biasanya yang potensial menjadi donor plasma konvalesen itu adalah calon donor yang dari orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini, tetapi yang biasanya kondisinya lumayan berat teman-teman. Justru yang awalnya sakitnya berat, kemudian sembuh, itu sangat mungkin antibodinya yang diproduksi akan cukup kuat dan cukup banyak dari sisi jumlahnya. Dengan demikian, ini yang kita akan pakai untuk diberikan pada orang lain, membantu orang lain. Gitu teman. Tapi kalau yang sakitnya hanya ringan, hanya sebentar, biasanya antibodinya nggak akan besar, nggak akan tinggi, atau kalaupun ada ya kekuatannya tidak terlalu kuat. Itu teman-teman salah satu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga juga tentu saja kalau orang akan mendonorkan plasmanya harus memenuhi syarat-syarat donor. Buat apa? Iya, karena tadinya jadi pasien, kemudian sembuh, kemudian menjadi donor. Donor yang orang sehat pun ada syarat-syaratnya, apalagi donor yang awalnya adalah seorang yang baru saja sembuh dari sakit. Makanya akan ada syarat-syarat yang cukup banyak ya istilah saya ya. Karena sebenarnya ini tujuannya selain untuk kemanfaatan bagi pasien, keselamatan bagi pasien, juga tidak kalah pentingnya keselamatan bagi dia sendiri sebagai calon donor. Karena jangan sampai dia begitu donor malah jadi sakit, kan begitu teman. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama pasti adalah syarat-syarat untuk tetap memenuhi syarat donor secara umum. Misalnya apa ya? Misalnya umurnya.
Umurnya donor ya kurang lebih mungkin 17 sampai 60 tahun. Kalau yang di atas itu bisa nggak? Mungkin bisa, tapi dengan pertimbangan yang sangat ketat. Tetapi kalau anak-anak boleh nggak boleh dong, misalnya begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, berat badannya. Kalau berat badannya kurang ya mestinya nggak boleh. Harus memenuhi syarat misalnya 55 kg. Misalnya begitu. Kemudian hemoglobinnya atau HB-nya berapa? Ya standar minimal 12,5 mg per desiliter. Nah, di samping itu teman-teman, donor ini yang tadinya adalah pasien ya, jangan lupa itu juga harus memenuhi atau tidak memiliki namanya komorbid. Komorbid adalah kondisi penyakit lain yang terjadi bersamaan, yang itu bisa mengganggu atau menimbulkan efek tidak baik atau efek yang berat bagi calon donor tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi, makanya biasanya begitu sembuh ya nggak boleh langsung teman-teman. Nah, mereka paling tidak sudah 14 hari minimal. 14 hari dari kondisi dinyatakan sembuh oleh dokter, 14 hari dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan apa-apa, sudah semakin sehat. Biasanya kita akan ukur teman-teman. Ukur apanya? Satu, kita ukur antibodinya. Tadi depan saya sampaikan teman-teman, kalau kita ngambil plasma dari orang calon donor tersebut, ternyata antibodinya hanya sedikit, kita berikan pada pasien seperti itu, kan nggak ada manfaatnya apa-apa. Malah kasihan pasiennya, Anda menerima plasma biasa, nggak ada antibodinya. Begitu. Makanya kita harus ukur, kita harus tentukan kadarnya atau titernya, kita pastikan. Yang kedua adalah juga donor ini juga harus diperiksa khusus terhadap COVID di PCR ulang teman-teman. Idealnya PCR ulang. Buat apa ya? Menjamin bahwa pasien ini memang tadinya pasien sudah menjadi donor, calon donor. Ya ini sudah juga bebas dari COVID-19. Itu yang harus dilakukan. Beberapa hal lain, ada pemeriksaan lain yang kita lakukan, tapi saya tidak cerita teman-teman. Tapi intinya adalah proses donasi, proses pengambilan plasma dari donor tadi yang adalah tadinya seorang pasien harus tetap hati-hati. Kita akan mengupayakan supaya ada kemanfaatan yang ideal bagi pasiennya, menyembuhkan pasien yang akan dibantu. Tidak ada risiko bagi pasien dibantu juga, mengurangi risiko. Yang ketiga juga tetap aman bagi si pendonor. Saya sudah ketemu dengan teman-teman donor yang kebanyakan merasa sangat senang teman-teman untuk donor karena merasa bisa membantu orang lain. Artinya bisa diambil plasmanya, bisa diberi orang lain. Nah, harapannya membantu pasien yang sedang menderita dan menjadi sembuh, akan merasa ada kepuasan teman-teman. Sama lah seperti teman-teman yang donor biasa itu juga senang kan kalau habis donor dipakai untuk pasiennya tertolong kan rasanya puas ya, rasanya puas. Tidak bisa dibeli rasa ini ya, tidak ada nilainya tidak terhingga. Jadi sangat tinggi nilainya. Nah, itu teman-teman, sehingga bahkan beberapa donor itu malah WA ke saya, dokter, saya mau donor lagi kapan nih? Waduh, semangat banget ya, karena memang itulah kepuasan orang bisa membantu orang lain. Jadi biasanya kami infokan pada calonnya, oke, Mas atau Pak kita hasil pemeriksaannya semuanya bagus, layak donor, oke kita ambil donor, oke siap misalnya begitu. Jadi kita berikan informasinya. Nah, berapa lama boleh donor lagi ya? Kalau ini standar donor plasma itu memang biasanya dilakukan paling cepat 14 hari kemudian atau 2 minggu teman-teman. Nggak boleh saya pengen tiap hari, nggak boleh, nanti malah jadi sakit gitu ya. Jadi teman-teman harus minimal 14 hari kemudian. Nah, jangan lupa bahwa nanti proses donornya tidak seperti yang biasa, bukan donor darah utuh yang seperti tapi dengan aferesis namanya teman-teman. Supaya apa? Supaya volumenya bisa lebih besar. Kita mengambil volume sekitar ya 400 sampai 500 ml sekali donor. Kalau donor biasa kan 350 dan itu seluruhnya darah utuh. Nah, kalau donor plasma konvalesen itu nanti darah yang ambil hanya plasmanya doang, plasmanya saja, nggak ada yang lainnya teman-teman, hanya plasmanya. Sebenarnya eritrositnya bagaimana, sel darah merahnya bagaimana, itu tidak kita ambil, kita kembalikan kepada donor. Jadi donor yang plasma konvalesennya hanya diambil plasmanya saja, tidak diambil eritrositnya, tidak diambil trombositnya, tidak diambil leukositnya. Inilah salah satu keistimewaan dari donor plasma konvalesen atau plasma COVID. Nah, ada satu lagi hal yang penting teman-teman. Saya wanita, boleh nggak donor? Nah, itu pertanyaan yang karena bahkan ada yang komplain, protes teman-teman. Kenapa saya nggak boleh donor? Ya, begini teman-teman. Jadi, untuk safety, untuk keamanan para pasien yang akan diberikan transfusi plasma konvalesen ini, biasanya kita memang menghindari donor dari wanita. Khususnya wanita yang sudah pernah melahirkan.
itu biasanya kita hindari. Sehingga untuk mudahnya maka biasanya teman-teman di unit amil darah ya atau di rumah sakit biasanya langsung bilang, enggak, kami mohon maaf tidak hanya menerima donor yang laki-laki, mohon maaf begitu ya, karena donor mata memang kita hindari karena ada risiko bagi pasiennya. Risikonya apa sih? Risikonya mengalami reaksi transfusi oleh karena adanya antibodi lain dari donor wanita. Nah, ini yang kita hindari, teman-teman. Jadi kalau yang wanita ya ikut support, ikut mencari donor yang lain, teman-teman, mengajak itu saja. Jadi tidak diberikan. Apa betul itu nggak boleh? Sebenarnya bisa, dok, teman-teman. Tetapi harus ada pemeriksaan khusus pada donor ini, yang itu sebagian besar rumah sakit atau unit amil darah di Indonesia belum mampu. Kalaupun mampu, maka harganya terlalu mahal, biayanya nggak sebanding, sehingga kemudian biasanya kita hanya memilih donor laki-laki saja. Begitu, teman-teman ya. Ini sekelumit tentang plasma konvalesen atau plasma COVID saya nyebutnya dari sisi pendonornya. Tetapi jangan lupa teman-teman yang tidak bisa donor plasma COVID tetap bersyukur kita donor yang whole blood saja, nggak masalah. Atau donor trombosit saja, nggak ada masalah. Jadi kita tetap semangat untuk berdonor. Kita menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak pasien. Itulah kepuasan bagi kita seorang donor, gitu ya. Hidup para pendonor, begitu ya. Baik, teman-teman, itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share. Tekan tanda loncengnya, jangan lupa, teman-teman. Sampai ketemu di episode dan video saya selanjutnya. Terima kasih.